Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan selalu memelihara kita semuanya di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang penuh berkat, di dalam keadaan damai sejahtera, dan juga sukacita yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar kami semakin mengerti apa rencana dan kehendak-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus bersyukur apapun kondisi dan keadaan yang dialami oleh saudara dan saudari. Mungkin kurang mengenakan, atau mungkin kita mengalami hal yang menyulitkan atau menyesakkan jiwa kita. Tetapi saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu berterima kasih kepadanya. Kita harus bersyukur untuk apapun yang terjadi hari-hari ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena firman Allah berkata bahwa Tuhan itu selalu baik. Coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Allah ini berkata kepada kita bersama-sama bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya tidak berubah oleh situasi dan kondisi hari-hari ini. Mungkin kita sama-sama bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa terjadi wabah virus corona di Indonesia? Bahkan di dunia saat-saat ini. Tahukah saudara, kita harus bersyukur kalau virus corona ini terjadi. Kenapa bersyukur? Dengan adanya virus corona ini, yang tadinya tidak pernah berdoa, mulai berdoa. Yang tadinya tidak pernah ke gereja, mulai ingat gereja. Yang tadinya tidak pernah ada mesbah keluarga, bahkan setiap hari sekarang ada mesbah keluarga berdoa, suami, istri, anak bergandengan tangan. Jadi saya ingin mengajak kepada kita membuka paradigma kita bersama-sama. Lihatlah dari segi positifnya. Betul, secara segi negatifnya banyak orang meninggal bahkan terpapar oleh virus ini. Tetapi Alkitab berkata, bersyukurlah Tuhan baik. Dan jujur saya sendiri dibukakan oleh Tuhan hari-hari ini. Oh benar. Dengan adanya virus ini banyak orang mulai mencari Tuhan. Yang tadinya suam-suam kuku mulai bangkit dari tidurnya, mulai bangun dari tidurnya, mulai mencari Tuhan. Nah ini saya bersyukur. Gereja-gereja mulai mengadakan online streaming. Seluruh hamba Tuhan bersehati, berdoa bersama-sama di channel YouTube. Kita lihat kegerakan gereja tanpa tembok mulai bergerak di Indonesia. Solidaritas kebersamaan mulai bergerak. Jadi kita harus selalu bersyukur, saudaraku, untuk yang terjadi hari-hari ini. Lihatlah dari segi yang positif, lihatlah dari
apa yang bisa dipandang dengan sudut pandang yang baik hari-hari ini yang terjadi hari ini, saudaraku. Luar biasa. Itu sebabnya firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Tuhan tetap baik. Tuhan sangat baik. Apapun kondisi yang dialami oleh kita hari-hari ini. Mungkin kita nggak bisa kemana-mana karena diliburkan oleh pemerintah. Tapi lewat kejadian ini, saya percaya Anda dan saya banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Betul? Kita diingatkan kembali kita hanyalah manusia, kita hanyalah debu. Kita perlu Dia setiap saat, setiap waktu. Dengan kondisi tidak bisa kemana-mana, ruang lingkup dibatasi oleh pemerintah, kita sadar bahwa ada yang tidak terbatas, yaitu doa-doa kita kepada Dia. Penyembahan kita, puji-pujian kita naikkan dari hati yang paling tulus. Kalau dulu mungkin sebelum ada virus ini kita memuji Tuhan kurang greget. Tapi sejak ada virus ini, puji-pujian kita mengalir dengan hati yang penuh dengan greget. Dengan hati yang penuh penyembahan, pengagungan kepada Dia. Karena kita sadar bersama-sama bahwa kita perlu Tuhan. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kepada kita, bersyukurlah. Hari ini bersyukurlah, bersyukurlah. Tuhan baik. Dia sangat baik. Luar biasa kebaikannya. Bahwasanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 tadi dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Engkau dan saya adalah anak-anaknya. Kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan sampai masa tua pun, firman Allah berkata, aku akan menggendong kamu. Yes! Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Jika engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, maka statusmu hari-hari ini adalah anak. Saudara tahu yang namanya anak? Kalau saudara adalah sebagai orang tua, ketika anakmu meminta jajan, pasti engkau kasih, bukan? Ketika lihat anakmu sepatunya udah robek, kita sebagai orang tua gak tahan. Tanpa anak pun meminta, kita sudah inisiatif untuk membelikan anak itu sepatu yang baru. Kita lihat anak kita bajunya robek, otomatis tanpa anak itu pun meminta, kita udah langsung membelikan dia baju yang baru. Betul, saudaraku? Apalagi Tuhan sebagai Bapa kita, waduh, luar biasa. Jangan mau ditipu oleh iblis hari-hari ini. Jangan mau diintimidasi oleh iblis hari-hari ini. Dengan ketakutan, kepanikan, kecemasan. Lawan itu semua di dalam nama Yesus, patahkan. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau hari-hari ini engkau merasa takut, itu berasal dari setan. Lawan, saudaraku. Berdoa kepada Tuhan dan tengking dalam nama Yesus roh ketakutan itu. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan, tapi kekuatan kepada kita. Jadi saudaraku, bersyukurlah. Kasih setianya ada. Kasih setianya tidak pernah pudar. Kasih setianya akan selalu memelihara kehidupanmu dan kehidupan saya. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memelihara engkau. Tetaplah berharap kepadanya. Andalkanlah Dia. Sebab firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik, gampang sekali untuk mengucap syukur, betul, saudaraku.
waktu uang kita banyak, deposito kita banyak, keadaan baik-baik saja, mudah bagi orang untuk mengucap syukur. Tetapi hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Apakah ucapan syukur itu tetap ada di dalam hati kita? Atau kita mulai lupa, bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai kecewa? Atau kita mulai protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Secara daging betul hal itu bisa terjadi, tetapi ingatlah firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus. Saudaraku tahu kehidupan Rasul Paulus. Dia keluar masuk penjara. Seringkali dia mendapat pukulan. Bahkan berapa kali dirinya mau mati karena Injil yang diberitakannya. Berapa kali dia dipasung, saudaraku. Kenapa Rasul Paulus menulis hal ini kepada kita? Sama-sama kita diingatkan. Karena lewat ucapan syukur ada kekuatan. Lewat ucapan syukur ada pintu-pintu mujizat yang akan dinyatakan lewat hidup kita. Lewat ucapan syukur ada kuasa Allah yang akan bekerja melawat hidup saudara dan hidup saya. Lewat ucapan syukur kita akan melihat paradigma yang baru. Kita akan melihat mujizat Allah senantiasa dinyatakan di setiap langkah hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dan inilah kehendak Allah, saudaraku. Apa kehendak Allah? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari ucapkan syukur. Aku bersyukur untuk wabah yang terjadi di Indonesia. Aku mengucap syukur tidak bisa pergi kemana-mana. Aku mengucap syukur karena lewat itu aku bisa banyak berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bisa berkumpul dengan keluarga. Dulu mungkin kita sangat sibuk sekali, susah untuk berkumpul dengan keluarga. Jarang sekali berinteraksi dengan keluarga. Tapi lewat kejadian ini kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama bertobat kepada Tuhan. Kita mungkin sudah lupa mengucap syukur. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan mengucap syukur dalam segala hal, saudaraku. Lihatlah ketika kita selalu mengucap syukur, maka hati kita menjadi lain. Pola pikir kita menjadi lain. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita bersama-sama. Dan kemudian di dalam Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan, demikian firman Allah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kembali firman Allah menegaskan kepada saudara dan saya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Hari ini kita khawatir tentang keuangan. Saudara berdoa. Nyatakan itu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan doamu kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, kau akan melihat tangan Allah bekerja dengan luar biasa. Seperti Nabi Elia. Setiap hari dia diantar makanannya oleh burung gagak. Bayangkan, burung gagak bisa mengantarkan roti dan daging kepada Nabi Elia untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau lihat karakteristik burung gagak, ini adalah burung yang cukup serakah gitu ya, saudaraku. Ya suka
nongkrongnya di tempat-tempat sampah. Dan adalah hal yang nggak mungkin kalau burung gagak bisa dengan setia nganterin roti dan daging setiap hari untuk mencukupi kebutuhan Elia. Waduh, kalau bukan kuasa Tuhan ini rasanya nggak mungkin. Setiap hari burung gagak ini menganterin roti dan daging. Secara logika nggak mungkin, karena karakteristik burung gagak adalah burung yang serakah. Mungkin daripada dianterin ke Elia, mending buat gua sendiri, gua makan. Benar nggak, saudaraku? Tapi kita lihat pemeliharaan Allah yang luar biasa atas Nabi Elia. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kondisi bangsa ini, kondisi dunia hari-hari ini, jangan khawatir. Ingat, engkau dan saya anak. Anak, ingat sekali lagi. Anak akan selalu ada dalam pemeliharaan bapaknya. Tetapi, saudaraku, sebagai anak juga, kita jangan bandel. Amin. Kita jangan nakal. Kalau kita bandel sendiri, udah dibilang jangan main api, tetap main api. Pastilah kebakar. Udah dibilang jangan main air, pastilah basah kuyup kalau kita terus main air. Artinya, bagian kita harus taat. Bagian kita adalah mentaati firman Allah itu setiap hari dalam hidup kita. Menghidupinya, merenungkannya. Dan biar hidup kita juga penuh dengan firman dan Roh Kudus, saudaraku. Jadi sekali lagi firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu dan saya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekali lagi, saudara-saudari dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya ketika saudara mendengar firman ini, bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat mencintai saudara dan saya. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin terus agar kita mengalami damai sejahtera dan sukacitanya. Tuhan Yesus tidak ingin saudara dan saya terhilang. Itu sebabnya mengucap syukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena lewat ucapan syukur itu kita semakin mengenal Tuhan, semakin dikuatkan, semakin mengalami damai sejahteranya, semakin mengalami sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami sudah belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kami manusia lemah, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Apalagi kondisi hari-hari ini yang terjadi atas bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Kami mau mengucap syukur untuk wabah virus yang terjadi. Karena lewat semuanya ini kami sadar, kami harus bergantung kepada Engkau sepenuhnya, Tuhan. Mungkin selama ini kami lupa akan Engkau, Tuhan. Bahkan tidak ada waktu dengan keluarga, ya Bapa. Bahkan mungkin kami sombong dengan karir kami, dengan pekerjaan kami. Ampuni Tuhan, dan kami mau mengucap syukur hari ini. Kau menyadarkan kami bersama-sama, Kau mengingatkan kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi para pendengar firman Allah dimanapun hari ini mereka berada. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Peliharakan mereka di dalam situasi yang sulit ini. Agar berkat Tuhan senantiasa dicurahkan. Kuasa Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.